Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Rajab dengan NIM 2025 41004. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 untuk mata kuliah Sosiologi dan Politik yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi S. Phil and Home. Dalam video ini saya akan menyajikan analisis hubungan politik dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi nyata tahun 2026 baik nasional maupun daerah NTT. Bagian yang pertama, masalah atau realitas konkret saat ini. Contoh nyata yang terjadi sekarang: 1. Perubahan kebijakan ekonomi pasca pergantian kekuasaan. Realitasnya, sejak pemerintahan baru 2024, banyak program lama diubah. Muncul program baru seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. Namun pelaksanaannya sering terhambat penyesuaian aturan dan anggaran. Yang kedua, alokasi anggaran yang dipengaruhi pertimbangan politik. Realitasnya, di NTT, anggaran pembangunan sering terpusat di daerah pusat kekuasaan. Daerah pelosok seperti Flores bagian timur masih kekurangan infrastruktur, padahal memiliki potensi pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, ketidakpastian iklim usaha akibat peraturan yang berubah cepat. Realitasnya, banyak pengusaha lokal di ND dan Flores ragu berinvestasi karena aturan perizinan sering berubah, serta kenaikan BBM dan biaya logistik yang dipengaruhi kebijakan pusat. Dan yang keempat, kesenjangan pembangunan akibat akses politik yang tidak setara. Realitasnya itu, daerah yang memiliki perwakilan kuat di pemerintah pusat atau provinsi tumbuh lebih cepat. Daerah terpinggiran sulit mendapatkan dana meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Oke, baik, sekarang kita masuk di gagasan sosiologi dan politik dari mata kuliah. Yang pertama, politik dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan timbal balik antara stabilitas politik dan laju ekonomi. Yang kedua, rent seeking atau pemburu rente. Upaya mendapatkan keuntungan istimewa lewat koneksi politik, bukan kerja produktif. Yang ketiga, sistem politik dan rezim ekonomi. Bagaimana sistem kekuasaan menentukan cara mengelola sumber daya negara. Yang keempat, interaksi negara masyarakat dalam kebijakan. Proses pembuatan aturan yang dipengaruhi kekuasaan politik dan kepentingan kelompok. Oke, baik, kita masuk di bagian analisis masalah berdasarkan teori. Setiap masalah dianalisis dengan teori berbeda. Yang satu, masalah satu, perubahan kebijakan sering berubah. Analisisnya dengan politik dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi butuh stabilitas dan kepastian. Saat ini, perubahan pergerakan terlalu cepat dan membuat pelaku usaha tidak bisa merancang jangka panjang. Meskipun pertumbuhan nasional tercatat 5,61% triwulan 2026, daerah dampaknya terasa lambat karena kebijakan sering berubah arah. Politik yang baik seharusnya menjaga keseimbangan pembangunan. Masalah yang kedua, anggaran terpusat pada daerah tertentu. Analisis dengan rent seeking atau pemburu rente. Sesuai konsep rent seeking atau pemburu rente, alokasi dana disarankan pada kedekatan politik, bukan kebutuhan ekonomi di NTT. Rasio belanja pegawai mencapai 51,15%, melebihi batas aturan, sehingga dana pembangunan terpotong.
Akibatnya uang negara tidak produktif, pembangunan tidak merata, dan pertumbuhan tidak dinikmati semua lapisan masyarakat. Masalah yang ketiga, ketidakpastian berusaha. Analisis dengan sistem politik dan rezim ekonomi. Sistem politik yang transparan akan menciptakan iklim usaha yang adil. Saat ini, di daerah seperti ND, peraturan sering berubah tanpa sosialisasi yang jelas. Biaya logistik mahal akibat kebijakan energi dan akses modal sulit. Hal ini menunjukkan sistem politik yang belum sepenuhnya berpihak pada pengusaha kecil dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Masalah yang keempat, kesenjangan pembangunan. Analisis dengan interaksi negara masyarakat dalam kebijakan. Kebijakan ekonomi tidak netral, melainkan dibentuk oleh kekuatan politik. Daerah yang memiliki suara kuat di parlemen atau pemerintah akan lebih diperhatikan. Di Flores, potensi pertanian dan pariwisata besar, namun belum berkembang maksimal karena keterwakilan politik yang terbatas. Agar adil, proses politik harus membuka ruang bagi aspirasi daerah terpinggirkan. Oke, baik, kesimpulan dari saya, kondisi saat ini membuktikan politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia 2026 cukup baik, namun belum merata karena masih dipengaruhi kepentingan politik sempit. Di daerah seperti NTT, dibutuhkan politik yang bersih, stabil, dan berorientasi kepentingan umum agar pembangunan benar-benar terasa manfaat. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur?